Shalom saudara terkasih, sangat berbahagia dapat berjumpa dan bersekutu dengan Anda para pendengar. Kita dapat merenungkan isi hati Tuhan dalam Bread of Life audio saat ini. Ibrani 12 ayat 11, memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Saudaraku yang terkasih, apakah ada seorang anak yang tidak pernah dihajar atau dididik oleh orang tuanya? Setiap anak pasti mengalami didikan dari orang tua dengan harapan dia memiliki karakter yang baik seperti yang mereka harapkan, dan suatu saat kelak anak tersebut dapat menjadi orang yang berhasil. Ada kalanya memang orang tua harus bertindak tegas dan kalau perlu menghajar anaknya bila mereka mulai memberontak atau keluar dari jalur. Kepada orang tua dituliskan, siapa tidak menggunakan tongkat benci kepada anaknya, tetapi siapa mengasihi anaknya menghajar dia pada waktunya. Amsal 13 ayat 24. Begitu pula dalam kehidupan rohani kita, saudara. Sebagai anak-anaknya Tuhan, kita pun harus mau dididik oleh Tuhan. Kita tahu bahwa selain pribadi yang pengasih dan penyayang, Tuhan adalah pribadi yang maha adil. Tuhan akan menegur kita dan mendidik kita. Bahkan tidak segan-segan Tuhan menghajar kita apabila kita melakukan kesalahan atau melakukan dosa. Tujuan Tuhan mendidik dan menghajar kita adalah agar kita semakin bertumbuh ke arah yang benar-benar sesuai dengan firman Tuhan. Maka Ibrani 12 ayat 5 dan 6 firman Tuhan berkata, janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Saudara, ada banyak cara Tuhan mendidik dan menghajar kita. Salah satunya, Tuhan izinkan tantangan, masalah, sakit, krisis keuangan, dan berbagai macam hal dialami oleh anak-anak Tuhan. Dengan diizinkannya masalah itu terjadi, saudara, kita semakin mengerti, kita semakin peka, kita semakin sensitif akan kesalahan yang kita perbuat, sehingga kita tidak akan mengulangi kesalahan yang sama dan segera berbalik ke jalannya Tuhan yang benar itu. Tuhan akan mendidik kita sedemikian rupa agar kita dapat tetap berada di dalam rencananya, saudara. Jadi, jika saat ini kita menerima didikan Tuhan berupa hajaran-hajaran keras, saudara ingatlah, bukan berarti Tuhan tidak mengasihi kita. Justru itu menunjukkan bahwa Tuhan menganggap kita sebagai anak yang sangat Ia kasihi. Ibrani 12 ayat 8 firman Tuhan berkata, tapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Ingatlah saudaraku, didikan dan hajaran Tuhan membuktikan bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Karena itu, jangan mengeluh, jangan memberontak. Datang pada Tuhan, berserah kepada Tuhan, membuka kehidupan kita kepada Dia yang sanggup memulihkan kita dan menolong kita supaya berjalan di jalan yang benar. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa berterima kasih. Engkau sangat mengasihi kami, dan terbukti saat ini ketika kami merenungkan firman ini adalah sebuah bukti bahwa Tuhan tidak menginginkan satu orang pun binasa, tetapi Tuhan mau supaya kami benar-benar mengerti, kami benar-benar peka, sensitif. Kalau kami salah jalan, bahkan kami sudah melakukan yang bertentangan dengan kehendak dan
firman Allah. Maka Tuhan izinkan hajaran-hajaran melalui ujian, melalui masalah, melalui tantangan-tantangan yang ada, untuk membawa kami kembali ke jalan yang benar. Ampuni kami Tuhan, dan berjalanlah bersama kami. Kami tahu Tuhan, ketika Engkau ada di dalam hidup kami, maka kami pasti akan menjadi pemenang. Kami melewati tantangan demi tantangan. Kami sanggup menghadapinya karena Tuhan di dalam kami dan kami di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Didikan dari Tuhan mendatangkan kebaikan bagi setiap kami. Tuhan tidak mau kami hidup sia-sia, tetapi karena Tuhan sangat mengasihi kami, maka Tuhan mendidik kami dengan cara Tuhan yang terbaik untuk membawa kami menjadi milik kepunyaan Tuhan yang sungguh-sungguh berkenan kepadamu. Di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat yang ajaib, Tuhan yang sangat mengasihi kami, Bapa yang sangat peduli kepada kami, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin.